Oke, kamu siap? Oliver sedang berjalan di dekat sungai di malam hari ketika sekelompok orang berpakaian hitam menyergapnya. Semuanya memakai topeng. Pemimpinnya memberi 3 pilihan kepada Oliver. Dilempar ke laut penuh dengan piranha yang kelaparan, dibuang ke lautan dan berenang dengan hiu, atau dilemparkan ke sungai yang ada kuda nilnya. Mana yang harus Oliver pilih agar bertahan hidup? Piranha hanya hidup di air tawar. Oliver harus memilih berenang di laut bersama piranha. Suatu tim ekspedisi mendirikan kemah di tengah gurun. Mereka berencana untuk menghabiskan beberapa hari di tempat itu. Tapi, ketika mereka bangun, truk mereka menghilang. Walau mereka punya persediaan makanan untuk seminggu, sayangnya tidak ada listrik dan persediaan air mereka pun menipis. Nasib buruk tidak berhenti sampai di situ. 3 hari kemudian, salah satu anggota tim menghilang. Ketua ekspedisi menginterogasi semua orang yang tersisa. Michael mengatakan dia habis berkeliling mencoba mencari air. Emily bilang kalau dia bermain game di ponsel pintarnya. Evelyn mengaku dia tidur sepanjang hari untuk menghemat energi. Dan Henry berkata kalau dia menyiapkan makalah penelitian di tendanya. Nah, siapa yang berbohong? Emily, sudah 3 hari berlalu, ponselnya pasti sudah kehabisan baterai. Ada 100 buku di rak. Untuk menghitung 10 buku, kamu butuh 10 detik. Berapa lama waktu yang kamu habiskan untuk menghitung 70 buku? Cuma perlu 30 detik. Kamu perlu 30 detik ini untuk menghitung 30 buku. Dan sisa buku di rak ada 70. Saudaranya Sophia, Chloe, mengunjunginya pada hari Sabtu. Kedua wanita ini makan siang dan membahas kehidupan mereka. Chloe baru saja naik jabatan dan suaminya baru-baru ini memberinya cincin berlian. Oh ya, mereka juga akan berlibur di Hawaii. Sophia tidak memiliki berita yang luar biasa untuk dibagikan. Dia hanya mendengarkan adiknya dan lalu mengeluh tentang kehidupannya. Tepat setelah makan siang, Chloe merasa tidak enak badan. Dia pucat dan pingsan. Sophia menelepon ambulans. Mereka membawa Chloe ke rumah sakit. Mereka nyaris saja terlambat menyelamatkan hidupnya. Ternyata Chloe telah diracun. Polisi datang dan bertanya beberapa hal kepada Sophia. Dia pun terkejut. Kami makan makanan yang sama. Saya memasak ayam dan membuat salad sayuran. Cuma makanan biasa. Setelah memeriksa makanannya, polisi menangkap Sophia karena mencoba meracuni adiknya. Tapi bagaimana dia melakukannya? Racunnya ada di dalam botol saus salad. Chloe menambahkan sedikit saus ke piringnya, sementara Sophia tidak menyentuh botolnya. Moral dari cerita ini, jangan suka pamer deh. Sebuah kafe kecil di Bandung diberi nama 9 lentera, tapi hanya ada 7 lentera yang tergantung di luar kafe. Pemiliknya tahu tentang hal ini dan sebenarnya dapat dengan mudah memperbaikinya, tapi dia tidak melakukannya. Mengapa? Ketika angin mengempaskan 2 lentera beberapa waktu lalu, si pemilik kafe sebenarnya ingin menggantinya. Tapi sebelum dia melakukannya, dia memperhatikan bahwa sejak itu ada lebih banyak orang datang ke kafenya untuk memberitahu ada 2 lentera yang hilang dan kemudian tinggal sejenak untuk minum kopi. Jackson datang mengunjungi temannya Aiden yang sudah lama tidak dia temui. Mereka bersenang-senang, bergosip, dan minum teh. Tapi Jackson benar-benar lupa bahwa Aiden punya hobi unik. Dia suka membuat teka-teki dan tidak pernah membiarkan siapapun meninggalkan rumahnya tanpa memecahkan 1 atau 2 teka-teki terbarunya. Kali ini pertanyaannya adalah, ayam apa yang bikin sebel? Apa kamu bisa membantu Jackson pulang? Sudah malam nih. Jawabannya adalah ayamnya habis nasi masih banyak. Jackson tahu bahwa dia tidak akan dapat meninggalkan rumah Aiden hanya dengan 1 teka-teki. Sesuai dengan perkiraannya, ada teka-teki lain yang menunggunya. Apa yang lebih rendah dengan kepala di atasnya daripada tanpa kepala?
Jackson memikirkannya baik-baik, tetapi akhirnya dia sadar kalau jawaban yang benar adalah bantal. Apakah dia sudah bisa pulang sekarang? Rupanya belum, tapi Aidan berjanji kalau ini akan menjadi teka-teki terakhir malam itu. Teka-tekinya adalah, ulang tahun Hana adalah 23 Januari, tapi dia selalu merayakannya di musim panas. Kok bisa? Untungnya, Jackson baru saja kembali dari liburannya ke Australia. Dia segera menyadari bahwa Hana tinggal di belahan bumi selatan. Di sana, Januari adalah bulan terpanas sepanjang tahun. Para mahasiswa tahu mereka akan ujian pada hari Jumat, tetapi profesor mereka tidak memberitahu waktu persisnya. Ketika seorang mahasiswa menanyakannya, dia malah dapat jawaban aneh. Jika 11 tambah 2 sama dengan 1, maka ujiannya 10 ditambah 6 sama dengan 4. Kalau kamu berhasil memecahkan teka-tekinya, kamu tidak akan ketinggalan ujian. Apa kamu tahu kapan ujiannya akan berlangsung? Pada jam 4 sore, pukul 11 ditambah 2 jam adalah jam 1 siang, kemudian jam 10 tambah 6 jam adalah jam 4 sore. James menelepon istrinya Mia dan memberitahunya bahwa dia akan tiba di rumah pada pukul 8. Mereka tidak merencanakan sesuatu yang istimewa untuk malam itu. Tapi ketika James tiba pukul 8 lewat 2 menit, wanita itu sangat marah. Mengapa Mia sangat marah? Mia mengira suaminya akan pulang jam 8 malam, tapi James tiba di rumah pukul 8 lewat 2 keesokan paginya. Oh. Lihat kedua wanita ini, mereka berdua terlihat kaya raya, tapi sebenarnya hanya satu yang kaya. Apa kamu bisa menebak siapa yang pura-pura kaya? Gadis yang di sebelah kiri, dia berfoto dengan latar belakang mobil mewah, tapi ada seseorang di kursi pengemudinya dan orang itu terlihat agak kaget. Ada seorang kakek yang hanya dapat menggunakan telepon umum untuk menelepon. Suatu kali, telepon umumnya rusak. Pria itu memberitahu perusahaan penyedia telepon umum. Dia terus menunggu dan menunggu, tapi tidak ada yang datang untuk memperbaiki telepon umum tersebut. Beberapa hari kemudian, si kakek mengunjungi perusahaan itu dan mengatakan sesuatu. Sehari setelahnya, teleponnya sudah kembali berfungsi. Apa yang dikatakan pria itu? Dia berkata, orang-orang memakai telepon tersebut tanpa membayar. Perhatikan gambar ini dengan teliti. Apa yang salah dengan gambar ini? Cerek yang dipegang wanita itu kosong. Lalu susunya datang dari mana? Mark selalu iri dengan prestasi temannya Liam. Minggu ini, mereka ikut serta dalam kompetisi asa otak. Mark memutuskan untuk melakukan apa saja untuk menang kali ini. Di babak pertama adalah tebak kata. Kata ini punya 6 huruf. Kalau 3 huruf pertamanya dihapus, orang harus menutup hidungnya. Kata apa itu? Teka-teki pertama sukses. Mark menemukan kata yang tepat, yaitu kerbau. Pertanyaan selanjutnya bahkan lebih rumit. Seorang pria berkeliling dunia naik kapal, tapi dia selalu melihat daratan. Bagaimana mungkin? Tidak butuh waktu lama bagi Mark untuk mengetahui pria itu berada di kapal luar angkasa yang mengorbit bumi. Tahu-tahu Mark terkunci di suatu ruangan. Ada 3 pintu di sana. Dia hanya bisa masuk ke salah satu pintunya dan tidak ada kesempatan kedua.
Pintu pertama mengarah ke ruangan dengan kabel tegangan tinggi yang tergantung di atas lantai yang basah. Di balik pintu kedua, ada ruangan berisi air yang dipenuhi piranha. Dan di balik pintu ketiga, ada ruangan dengan asam yang bisa melelehkan daging manusia menetes dari langit-langitnya. Pintu mana yang kurang lebih aman untuk dimasuki? Mark memilih pintu pertama, dan dia tidak menyesal. Ruangan itu aman karena Mark berusaha agar tubuhnya tidak bersentuhan dengan kabel dan lantai yang basah pada saat yang bersamaan. Ternyata tugas selanjutnya adalah tugas yang terakhir dalam kompetisi ini. Mark tidak sabar untuk mengetahui pemenangnya, tapi pertama-tama otaknya harus berpikir keras. Menara tertinggi di dunia akhirnya selesai dibangun. Butuh 5 tahun untuk membangunnya. Setiap tahun, tinggi bangunan itu bertambah 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Berapa tahun yang dibutuhkan agar menara itu bisa mencapai setengah ketinggiannya saat ini? 4 tahun. Jika menara itu lebih tinggi 2 kali lipat setiap tahunnya, maka setahun sebelum selesai dibangun tingginya akan mencapai setengah dari ketinggian akhirnya. Dan jika kamu bertanya-tanya, hasil kompetisi itu hasilnya seri. Luna punya 2 orang teman, Jack dan Owen. Pada hari ulang tahunnya, Luna ingin pergi ke bioskop bersama kedua pria itu. Tapi mereka tidak mengenal satu sama lain. Dan Luna khawatir mereka akan merasa tidak nyaman. Oh ya, ada juga masalah lainnya. Luna sudah terlalu boros bulan ini. Tetapi jika dia yang mengajak keduanya, itu artinya dia yang harus membayar. Sekarang, Luna mencoba memikirkan mana yang lebih murah, mengajak keduanya pada saat bersamaan atau secara bergantian. Apa kamu bisa membantu Luna? Akan lebih murah bagi Luna jika ia mengundang kedua temannya pada saat yang sama. Dengan cara ini, dia hanya perlu membeli 3 tiket saja. Dan jika harus mengajak mereka bergantian, dia harus membayar 4 tiket. Pada suatu hari di musim panas yang cerah tanpa satupun awan di langit, sebuah kapal tertambat di pelabuhan. Ada banyak orang di pantai. Mereka berkumpul untuk melihat kapal itu. Tiba-tiba kapal mulai tenggelam. Kapal itu tidak rusak dan semua sistemnya berfungsi dengan baik. Cuacanya bagus, laut juga tenang, tapi kapalnya menghilang dalam sekejap. Apa yang terjadi? Ya, memang sudah seharusnya begitu. Kapal selam kan memang harus menyelam di bawah air.